Selamat datang di podcast Orang Kita. Saya sedang berada di Kota Ende, Kota Pancasila, Kota Bung Karno, di tengah-tengah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Di sebuah sudut jalan di Kota Ende terdapat sebuah kafe yang unik, cantik, milik Provinsial SVD Ende. Kafe tersebut bernama Box Cafe yang dikelola oleh seorang pastor adik kelas kami di Seminari Mataloko, Pater Johan Wadu SVD, yang kalau nama penanya Zarathustra. Beliau sudah menggagas kafe ini sudah sekian lama, dan beberapa waktu terakhir ini beliau poles, percantik, secakep ini. Menurut saya ini kafe tercantik, paduan warna, kata-kata inspiratif, salah satu yang terbaik lah untuk di Kota Ende. Karena milik SPD, Anda tahu sendiri rekan-rekan sekalian, SPD adalah Kongregasi Serikat Sabda Allah yang didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen SPD, seorang imam projo yang kemudian mendirikan sebuah kongregasi Serikat Sabda Allah yang fokus pada misi-misi ke berbagai belahan bumi, termasuk di tahun 1900-an mereka bermisi ke Tanah Flores. 1900-an awal. Seminari pertama didirikan di Lela di 1926, kemudian seminari Lela tadi dipindahkan ke Toda Belu di Mataloko 1929. Sejak saat itu bergulir pendirian pembentukan Seminari Tinggi Leda Lero. Di beberapa tahun kemudian Seminari Tinggi untuk khusus mendidik imam-imam pribumi atau imam-imam projo, Seminari Tinggi Rita Piret, dan SVD terus mengembangkan dirinya termasuk di kawasan ini, di sekitar sini, kawasan yang bernuansa SVD sekali. Di dekat sekali tadi ada Serambi Soekarno, di mana di tempat itu di tahun 34-38 Bung Karno berdialog, bercerita, beranjang sana dengan pastor-pastor SVD kala itu. Bahkan Bung Karno mementaskan tonil-tonilnya. Ada Dr. Syaitan yang terkenal itu di gedung yang bernama Immaculata. Kita akan sedikit nanti ngevlog dengan Pater Johan Wadu, junior kita di Seminari Mataloko, yang saat ini dipercaya untuk mengurusin Box Cafe ini. Kita lihat ini, Be Bold or Italic, never regular. Ini unik. Di sini ada kayaknya ruang untuk podcast nih sudah tersedia. Biasa kita lihat, pernah kita tonton untuk podcast bersama Pater Charles Beraf, kemudian Pater Bastian Limahekin SVD, yang kedua beliau tersebut pernah menjadi narasumber podcast Orang Kita. Mereka hadir di sini pernah ngobrol tentang isu-isu lingkungan hidup. Ini tuan rumahnya sedang ada urusan sedikit, kita kulik dikit lah. Music studio, podcast room, newsroom. Dan ini ruangan Pater Johan Wadu SVD, Direktur Studio, kalau kita sebut si CEO-nya Box Cafe ini. Stay positive, work hard, make it happen. Di sini tersedia beberapa gambar poster yang menjelaskan sejumlah jejak sejarah peran kongregasi SVD di Tanah Flores. Misalnya pada 1929, tepat dengan berdirinya Seminari Santo Yohanes Berkelans Toda Belu Mataloko, Pater Simon Buis SVD dan Pater Pete Belchens SVD dikirim oleh Monsignor Arnold Vestralen SVD ke Akademi Film di New York dan mengikuti pelatihan di Hollywood untuk membuat film. Film Ria Rago merupakan film dokumenter pertama di NTT yang disutradarai oleh Pater Simon Buis SVD dan diproduksi di NTT tahun 1930. Ini sepertinya salah satu film pertama di Indonesia nih. Selain itu ada dua film lain yang disutradarai oleh Pater Simon Buis SVD, yakni Flores Film, Reis naar Insulinde and Missie of Flores, Nederland Oost Indië tahun 25, dan Amorira tahun 1932. Ini dijelaskan juga Pater Simon SVD tutup usia pada tahun 60 di Deurne, Belanda akibat sakit ginjal dan tumor otak. Dan ini juga jejak misionaris SVD di Flores, Pater Verhoeven SVD dan asisten sedang mengurusi benda-benda purba di kala itu. Cara berkatekese misionaris perdana, lihat fotonya. Jadi kalau misionaris SVD itu tidak hanya pastor ya, tapi juga termasuk para bruder. Bruder itu biarawan juga, tapi mereka tidak memiliki rahmat imamat seperti para pastor ya. Misalnya Bruder Galus SVD bersama para siswa Ambacht School. Ini jangan-jangan cikal bakalnya Estendona nih kalau nggak salah nih. Ini tentang pertukangan ini. Peradakan sakramen Maha Kudus di kampung Vogo, Vogo Mataloko nih. Di tahun berapa nih? Kayaknya tahun-tahun 30-an lah ini. Soal film Ria Rago tadi dapat kami sampaikan bahwa Pater Johan Wadu
selaku Direktur Studio Box Cafe bersama tim sedang meremake atau membuat ulang versi film Ria Rago versi modernnya, terinspirasi oleh film Ria Rago yang dibuat oleh SPD di tahun 1930. Nantikan remake dari film Ria Rago diproduksi oleh Box Cafe SPD. Ini lihat jejak misionaris, para misionaris berkuda mengunjungi umat. Di kala itu, kalau sekarang enak ya, para pastor naik motor lah paling kurang, ada yang pakai mobil ya. Tapi zaman dulu para misionaris SPD dari Belanda, dari Jerman, dari Eropa, mereka berkuda mengunjungi umat di sedaratan Flores, daratan timur, itu untuk Katolikan. Karena waktu itu kita tahu bahwa cukup banyak tantangan ya. Selain berkuda, para pastor juga kadang-kadang menggunakan gerobak yang ditarik kerbau. Bahasa Indonesia yang pedati. Kala itu kita sudah punya pedati ya, pakai kerbau. Macam-macam ya kayak beli batu merah, terus kalau di dalam ini kan tempat jahit jubah Awalnya. ya, tapi tidak dipakai mau hampir 10 tahunan ya. Terus dibiarkan kosong saja, gelap, becek, dan dia ruangan los saja. Tempat jahit itu saya pikir bagaimana untuk buat sekat-sekat untuk ruang produksi lah. Ada newsroomnya, ada ruangan narasi, ruangan editing. Jadi lengkap semua ya di dalam. KE salah satu donatur. Terima kasih banyak KE. Kecil itu saya merasa. Tapi saya merasa kalau kamu imajinasi kayak gini saya nggak mungkin sumbang segitu. Benar-benar Pater. Saya merasa saya terharu KE. Benar, KE dorang bisa sempat ke sini melihat. Ya sudah, ini hasil dari dirimu mempertanggungjawabkan hal yang saya malu kasih segitu doang. Benar Pater. Karena yang Pater Johan waktu itu kan baru ngomong sedikit kan, tidak melukis kedeng kayak gini loh. Jadi saya membatasi paling seadanya. Tapi pas saya turun dari tadi turun pelan-pelan sini, oh my god, saya ngomong sama ini gitu, kelas yang bayangkan ruang sekecil ini, kalau tidak punya imajinasi nggak mungkin hasilnya kayak gini. Ruangan kecil KE, kecil, dan ya saya bersyukur ya KE sebenarnya membentuk saya sekian. Terus macam ada satu apa ya KE, dia meresap di alam bawah sadar tanpa saya sadar, di lelero juga. Jadi sebuah visualisasi yang matang pada waktunya. Dan begini suka tapi Pater Johan punya daya konsistensi yang ngeri. Sambil waktu itu kan sambil ngurusin drama kan? Ya, teater. Jadi sudah kayak waktu itu pikiran spontan saya bahwa yang bisa bantu saya di awal dengan keadaan yang nothing sama sekali kayak, karena punya mimpi tapi kalau tidak ada kekuatan finansial sama saja. Itu kakak kelas, teman-teman kelas, dan adik-adik kelas yang saya rasa kalau saya omong satu kali mereka tidak banyak omong, mereka bilang oke, kami dukung. Jadi tidak semua saya kontak. Tidak semua. Jadi KE, terus teman-teman semat itu kan buat grup. Romo Josal, kawan-kawan, ada yang tanggung ini, tanggung itu. Sudah kayak akhirnya bisa jadi seperti ini. Covid juga salah satu momentum tuh kayak, sehingga pimpinan berpikir perlu satu bentuk komunikasi baru, karena sekian lama kami sangat konvensional. Dan saya pikir Ende itu kayak kotanya pas ya. Ya KE. Gimana? Apakah misalnya kalau ada di Maumere atau kalau ada di Bajawa, kota Ende yang ikut membantu memberi nuansa kayak di sini nih? Iya. Karena KE saya sejak Tabis itu kan langsung penempatan di sini. Top juga kan saya di sini setahun. Sebelumnya kan memang di Kalimantan, tapi mayoritas waktu kan habis di sini. Dan kebanyakan saya habiskan waktu di tempat-tempat komunitas seniman dan nongkrong kafe sebelum semua ini jadi. Semua itu kayak kelihatan matang tanpa saya sadar. Proses yang perlu. Iya. Dan tanpa saya tahu bahwa ya dia punya pengaruh besar ketika saya mau buat sesuatu yang tidak jauh beda dengan yang di luar. Terus zaman berubah, harus berbagai arah, termasuk dengan kelompok-kelompok yang agak sulit dijangkau. Dan itu butuh trigger. Kafe salah satu. Kafe salah satunya. Daya tarik untuk anak-anak muda. Lalu saya melihat Romo Usno punya Komsos, ya. Sekian, Komkom. Kalau mau lompat dan bisa langsung sejajar, perlu pembeda. Karena itu pilih segmennya ke milenial. Supaya kami punya komunikasi digital bisa lebih progres, cepat berkembang. Dan milenial ke sini kalau desainnya ramah dengan mereka. Betul.
Ya visualnya juga Ya. harus ngikutin gaya Ya, mereka. ya. Terus saya komunikasi dengan KE punya jejak di sini, sehingga tempat ini jadi seperti ini. Ya Pak, saya senang ini Pak Johan, jujur pas melihat beberapa anak-anak ikut pelatihan, di Iya. sini lihat postingannya Pak Johan di Iya. ikut terharu sih, artinya impiannya imajinasinya Pak Johan tuh kayak mulai pelan-pelan Terwujud. terwujud. Karena dari awal berpikir ini ruang publik, menjadi ruang kreativitas anak muda, bisa diskusi di sini, bisa buat kuliah terbuka di sini. Ya pelan-pelan kayak. Iya. Dan semua itu tidak bisa tanpa kayak orang. Itu saya akui. Siapa Karena hanya sebatas mimpi nanti. berhenti. Sorry, Pak Johan dulu tuh sempat ke luar negeri, ke Los Angeles, Ke Amerika ke kayak. Amerika. Itu berapa lama tuh? Setahun saja. Itu ngambil apa waktu itu? Sorry, Saya kursus bahasa Inggris karena waktu itu saya kerja di kantor provinsial. Oke, provinsial SVD Ya, sini ini. ya, surat menyurat korespondensi itu berbahasa asing. Jadi provinsial minta saya ke sana supaya surat menyurat bisa lebih gampang untuk antar benua kami punya SVD itu. Setahun di Setahun sana. di kota mana? Saya di Chicago, Kai. Wih, aduh itu kota yang indah. Saya udah pernah ke sana juga. Tapi Kai, Aduh. itu setahun saja terus pergi hanya untuk dalami bahasa Inggris, lalu kembali. Sudah sampai 2019 di kantor provinsial. Sejak Tabis 2009 itu. Tabis 2009. Berarti Tabisnya Pak Johan tuh kan angkatan saya rata-rata Tabis 2007 ya? Iya. Mereka Pak Freddy Sebo, Kayak kalau Kak Charles di atas kayak dorang. Charles Berap 1 tahun di atas kami. Oke. Oke. Karena Kalau mau siapa nih? Siapa yang projo ya? kalau projo banyak, Evan Lando, Kayak Evan, terus kayak Vincent Betu. Vincent B. Bukan, itu di atas. Kami Vincent Tidak, Bata. kayak Vincent Bata. Kalau Benar. Pak Johan yang SVD yang lain, Saya Ido Goleng kayak masih ingat. di Gole ingat. Vitus Kango. Tahu Vitus Kango sekarang di Amerika Latin. Ya. Itu keren banget, saya lihat konten beliau tentang yang pelihara abadi. Ya, dia suka yang itu ayam ternak, Vitus kebun. Kango. Terus Pater Herodae. Hero sekarang Ya. di mana beliau? Hero itu wilayah Amerika Latin atau di mana kayak saya? Berarti jadi pastor di Kolombia apa atau di orang mana? angkatan kalian? Kami 7 saja. 7 ya. 7 lalu 2 projo 5 SVD. Kalian tuh di bawah persis kami 1 tahun ya? Iya. Kayak dorang di atas Iya. kami, kayak dan Tan Lape dorang. Tan Lape, betul. Ya. Kami kelas 1, kayak dorang kelas 2. Aduh, menarik. Berarti Tabis 2009 langsung penempatan provinsial SVD. Iya, di kantor provinsial. Dan itu saya rasa berbeda sekali, Kak. Jadi kayak dorang pas paling tahu saya di seminari kan. Iya, betul. Orang kaku sekali terus. Tapi dulu sudah pegang teater di seminari, belum? Tidak di seminar Matlokus hanya melihat kayak dorang. Kami yang paling bandel Iya, soalnya. kayak pedor pentas drama dan tidak ada rasa suka sama sekali. Lalu, Saya entahlah kayak saya lihat kayak Opi dorang. iya. Tapi orang pentas drama saya di kelas. Itu yang saya rasa aneh, kayak Lalu munculnya kapan? di Lelero. Oke, teater tanya. Kami Aletheia kayak. Aletheia, kalau SVD ya? Iya. Kalau tanya tuh Kalau projo. di Projo teater tanya. Oke. Dan dia muncul saat saya tingkat 2. Tingkat 2 apa tingkat 1? Dan yang melihat itu yang Monsinyur sekarang ini. Oh, Pater Budi. Monsinyur, salam hormat, Ya. Monsinyur. Dia yang engkau punya bakat teater. Saya, wih Pater Jackson barang saya ini 6 tahun di seminari tidak pernah nih dunia ini. Ternyata dia punya apa Iya. ya? Feelingnya. Dan memang ada sedikit perubahan kayak saya merasa selama mulai masuk di Lelero itu saya mulai suka seni. Terus agak berbeda saya punya pola. Mungkin saya merasa di sisi itu, tapi Monsinyur melihat dari sisi lain yang saya tidak sadar. Lalu dia langsung minta untuk mengurus satu teater di Lelero yang sudah sempat mati. Lalu bentuk satu kelompok minat, jadikan itu minat. Sudah Aletheia itu. Aletheia. Berarti termasuk yang Ya, kami di aktivis awal-awal. Aletheia. Ya, kayak di awal-awal. Oh, oke. Dan saya menikmati sekali ternyata ternyata Monsinyur ini benar ya. Dia melihat apa yang saya tidak lihat kayak. Jadi selama saya di Lelero, saya di dunia panggung. Itu salah satu juga yang membuat matang. Ketika saya menjadi imam, justru kembali seperti saya seminari Sebenarnya. sebagai sekretaris provinsial.
Itu saya di seminari sekretaris OSIS. Itu dari SMP. SMA. Bener-bener. Dan itu ada bentrok kayak gesekan luar biasa dari dalam, karena saya suka seni. Tapi begitu jadi imam, diminta jadi sekretaris provinsial. Dan saya munafik, hampir 10 tahun tuh Kenapa? Karena terlalu kaku? Iya, terlalu. Saya paksa diri untuk bisa taat itu, tapi saya tahu saya tipu diri. Jiwa pemberontak? Iya tapi sudah, mengalir saja, cuman saya tidak menikmati hampir 10 tahun itu. Triggernya apa tuh sampai, this is the time? Waktu time apa tuh yang untuk saya berontak atau yang berontak? Yang mesti kayak, tadi kan nadiri kan? Iya. Patuh tapi patuh yang fake. Itu kebetulan provinsialnya berganti. Oke, I see. Ke Pater Lukas. Oke. Dan itu baru terjadi di 2019. Pater Lukas melihat bakat saya dari Lelero bersama Pater Philip yang rektor Unwira. Ya. Philip Tule. Ya. SPD orang Manori ya. Ya. Dari Pater Lukas minta saya ketika dia provinsial untuk ambil kuliah sesuai bakat. Oke. Maka saya bilang kalau sesuai bakat teater. Tapi supaya lebih ini biar ambil perfilman. Maka saya ke Filipina tuh Filipina Agustus. Oke. Tahun 2019. Dan Pater Lukas minta supaya kalau bisa ambil punya gelar lah, tidak kursus saja. Oke. Tapi saya ke sana tidak ada yang untuk ambil formal tuh perfilman. Oke. 3 bulan saja. Di kota Manila. Iya. 3 bulan saja di sana. Kalaupun mau ambil formal berarti harus tambah waktu setahun untuk Tagalog dulu. Iya. Sementara kami ini kan pakai budget budgetnya hanya untuk 2 tahun. Jadi saya konsultasi, provinsial bilang oke, kalau begitu engkau balik saya. Coba singgah di. Jadi semua perjalanan itu ternyata punya pengaruh ke ini karena provinsial minta pulang tapi singgah di BINUS. Oke. Untuk bertemu mungkin bisa ambil manajemen informasi di situ. Saya singgah di BINUS. Dan di BINUS bertemu beberapa dosen. Mereka akhirnya sepakat April 2020 saya kembali ke sana untuk ambil sistem informasi. Jadi saya kembali Desember, Maret 2020 COVID. Terpaksa tidak bisa berangkat tuh April. Dan belum terbersih tempat ini Pater Lukas cuma bilang kalau gitu tunda ke 2021 saja. Saya juga 2020 mulai tertahan di sini. 2020 mulai tertahan. April saya mau mulai buat vlog tentang Mama Eta. Yes. Lalu Mei, dan itu semua punya ini tanpa sadar untuk dunia komunikasi seperti. Jadi ada lanjutannya jatuhnya Oke. Jadi April, Mei, Juni itu provinsial orang melihat virus ini cukup ini, orang banyak kerja dari rumah. Terus saya sudah dipindahkan ke komisi juga waktu itu. Oke. Pater Lukas. Tadi awalnya di sekretariat provinsial ya. Provinsialnya. Lalu minta kalau bisa buat sesuatu di tengah COVID. Tidak ada apa-apa. Dan yang diminta bertemu saya bersama Pater Amandus yang kerja di komisi itu, Pater Amandus koordinator waktu itu. Itu Pater Charles, Charles Beraf. Ya. Dia dewan. Pater Charles ultimatum bahwa harus buat sesuatu. Sementara di kami, komisi itu tidak ada kamera. Oke. Kamera analog saja. Itu 2020. Ya, 2020 Dan kantornya di dalam. Dia besarnya sekitar hanya 3 kali 6 meter. Komputernya juga itu bukan untuk editing, tapi hanya untuk ketik. Tidak ada apa-apa. Disuruh buat sesuatu. Tapi disuruh buat sesuatu seperti Komsos. Oh, baik. Punyanya Romo Usno. Oh, iya. Romo Usno sudah dengan kamera Sony besar, drone, sudah masuk ke YouTube. Dia punya subscriber sudah besar. Tumbuh bagus. Tapi mungkin itu mereka dengan ketidaktahuan Jadi tidak kami minta kamu buat sesuatu lah seperti Komsos Romo Usno buat banyak itu. Tapi mau pakai apa? Tidak ada apa-apa Lalu Pater Charles pakai apa sih? Saya berpikir ini momentum. Jadi, tapi saya tidak punya kekuatan karena koordinatornya Pater Amandus. Oke. Saya staff saja. Karena dia teman kelas, ketika Pater Charles ngomong begitu, saya panggil Amandus. Saya bilang, saya tetap hargai kau sebagai koordinator, tapi kau kasih ruang kreativitas untuk saya eksekusi apa yang ada di dalam kepala, menerjemahkan yang mereka mau. Cuman ini buat sesuatu tadi itu. Iya, butuh waktu.
Dia bilang berapa lama Johan? Saya bilang kita ke belakang. Saya ajak dia ke sini. Sore-sore. Iya. Dia bilang ini mau buat apa sini? Karena hutan semua. Saya berpikir kita pindah kantor. Dan di dalamnya itu kita bagi beberapa ruang untuk editing, untuk newsroom, untuk studio, untuk narasi, untuk buat berita, untuk dubbing dan seterusnya. Di luar kita buat ruang publik. Dia tidak mau. Karena tidak uang. Oke, persoalan budget lagi. Iya, dia bilang uang dapat dari mana Johan? Saya bilang yang penting kau kasih ruang. Saya sudah berpikir bahwa ini pasti ada yang bantu saya kayak waktu itu. Entahlah ya kayak sesuatu yang datang ilham itu tanpa kita ini dia menggiring kita itu. Jadi dia kasih saya ruang, saya tetap hargai dia sebagai koordinator. Sudah, Jalan. saya mulai kontak itu. Dan saya malu sekali, saya malu sekali kasihnya tidak banyak jujur. Saya dapat Justru itu sangat membantu kayak di awal-awal yang sama sekali tidak ada apa-apa. Sudah bisa beli semen, beli pasir, terus tukang sudah mulai bisa datang, lalu bergerak sudah roda berputar dan sudah berjalan terus sampai setahun kerja. Tapi saya ditentang habis-habisan dari dalam. Karena soalnya mereka belum bisa membayangkan. Iya, benar itu. Imajinasinya masih. Iya. Ini benar nggak nih? Dan tidak terbayang seperti ini. Iya. Lalu provinsial cuman berpikir pindah meja. Kursi dari kantor lama ke sini. Kenapa? Iya. Tapi untuk jadi seperti ini tidak terbayang Kak. Dan semata-matanya dalam saya punya benak. Saya mau menjelaskan ke orang, saya pikir butuh waktu. Oke. Lah saya kerja. Saya tiap hari kerja campur semen, beli paving dan tukang sama-sama. Benar-benar real kerjaan. Real, Kak. Bukan hanya perintah ya. Tidak, saya terlibat bersama dari pagi sampai malam. Pergi ke Nangaba beli batu merah kan ya. Dalam bayangan saya batu merah harus sekian. Karena studio harus jadi sekian. Terus pergi cari paving sama-sama, campur semen, cat sama-sama ke studio. Ini the real bayimu ya. Ya Tuhan. Artinya benar-benar semuanya tata dari awal. Dari Tuhan. Dari Tuhan kayak saya cuma ujung poin, dia yang menuntun untuk karena sesuatu yang baru butuh orang nekat mungkin. Nah, benar. Butuh orang yang mau tabrak. Be bold. Ya kayak. Never regular. Never regular. Or italic. Dan semua yang tertulis ini itu punya basic spirit itu kayak. Termasuk work hard, stay positive, make it happen. Karena spirit awal kerja keras. Terus tetap berpikir positif karena di tengah tekanan komunitas yang melihat saya sudah keluar jalur, apalagi dengar Pak ini ada kafe, dianggap out of the box yang berlebihan. Ya. Lalu saya berpikir saya perlu kontak orang yang menurut saya punya legal standingnya lebih karena dengan demikian saya dapat dukungan. Oke. Saya kontak Monsinyur. Waktu itu dia superior. Superior general. Dan karena mantan perfect di Lelero, jadi punya relasi agak lebih bebas untuk bicara. Oke. Saya punya nomor WA-nya, Pater saya mau telepon. Saya telepon. Kenapa? Saya jelaskan konsep ini. Maju itu bagus tuh untuk anak-anak muda. Lalu punya komunikasi digital yang bisa berkembang. Ada studio, ada kafe. Manfaatkan tempat yang dulu tidak dimanfaatkan. Saya rasa didukung. Kalau di atas didukung, komunitas tidak dukung ya. Ngapain saya pikir yang ini? Wah, udah pegang atas ya. Keren. Saya tambah semangat kayak. Tambah semangat. Saya maju terus. Ditantang, dipanggil ke dalam, diminta pertanggungjawaban. Saya buat master plan-nya. Terus tanya ini kenapa harus jadi begini. Saya jelaskan dengan kesimpulan bahwa superior dukung. Ketika saya bilang superior dukung, sudah. Oke, kalau itu maju terus. Sudah. Jalan kayak 1 tahun kerja persis Juni mulai 2020. Berkatnya itu Juni 2021. Di sini Diresmikan. Dan waktu itu kayak saya pikir pemberkatan adalah promosi paling natural. Yes. Jadi provinsial berkat yang hadir ini yang saya pikir dan konsep acara waktu itu. Orang harus tahu bahwa ada kafe di sini. Yeah. Anak muda harus merasa akrab dengan tempat yang sangat eksklusif. Saya omong ke Pater Lukas, Pater setelah Pater berkat, kita buat live podcast, mix live musik. Dia bilang itu apa lagi coba? Mati lah. Serius. Sambil duduk. Pater Lukas minta saya jelaskan. Saya bilang Pater live podcast, kita undang tokoh Katolik.
Pak Gusti Ngaso. Oke, waktu itu beliau sekda. Ya, sama Toko Mui. Oke. Dua orang ini harus dihadirkan untuk menggambarkan tempat ini adalah tempat dialog antar agama. Oke. Komunikasi berbagai lintas. Jadi tidak eksklusif kita. Ya kita ngomong toleransi pas 1 Juni. Pas 1 Juni. Ya, pemberkatannya 1 Juni. Jadi topik live podcastnya itu kita omong soal Pancasila, Pak. Sudah akhirnya dia tanya yang hadir. Saya bilang ini Pak Ter, yang hadir ini itu milenial kategorial. Kelompok Vespa diundang, kelompok bola basket diundang, kelompok sampah diundang, terus anak-anak muda yang punya kelompok motor CB diundang. Sebenarnya saya mau tekankan bahwa SPD berubah sekarang. Komunikasinya bisa dengan berbagai kelompok. Jadi mereka harus diundang. Dan ini momentum untuk tunjukkan bahwa komunikasi SPD per hari ini maju saat pemberkatan itu dengan konsep acara yang sekian. Lalu saya bilang kita pilih host juga anak muda yang memang dia cukup populer di luar. Ambil dari Pro 2 RRI kayak Siapa tuh? Irin. Irin. Saya minta Irin untuk acara hari itu lancar jaya Romo-romo datang, Pater Lukas begitu bangga memperkenalkan tempat ini, terus antar ke dalam, tunjuk ini kami punya ini. Saya hanya bilang ya terima kasih SPD sudah bisa unjuk gigi dari segi komunikasi. Sekian lama kami cuman dengan kamera analog kayaknya. Suruh buat sesuatu. Ya, suruh buat sesuatu dengan kamera analog tidak mungkin kayak. Dan itu hanya bisa dengan satu konsep yang lebih dari sekedar pakai HP waktu itu. Jadi dibenci, ditolak. Memang itu risiko. Harus terima untuk sesuatu yang besar. Jadi saya ya kayak terharu, bersyukur sekali kayak bisa kesini. Iya. Melihat langsung apa yang dibuat, apa yang saya kontak KS selama ini sudah Kasih ini. ya Melampaui ekspektasi saya. Jujur. Beyond my imagination, my expectation. Ini seperti the man who has no imagination, has no wings. Untung saya sedikit punya imajinasi, tapi imajinasi terlalu keren kalau ini nih. tidak KS. Pater, tadi sudah diceritakan sedikit, kemudian ke depan ini mau dibawa kemana lagi nih? Anak-anak muda, milenial, zilenial juga sudah digabung, mereka udah ngerti. Tadi saya bertanya jam beroperasi pun unik, jam 5 hingga pukul 11. Ya. Ini menarik karena even kafe yang bukan milik yang duniawi aja, itu jam 10 udah paling 10. hebat. Jam Kenapa milih sampai ada alasan? Pasti ada alasan. Jam beroperasinya. Ada satu konsep dari orang luar itu bahwa kami khususnya kaum klerus gereja hierarkis itu kan orang sangat sungkan kayak. Ada satu jarak yang tercipta yang tanpa kami sadar kadang. Mungkin karena orang terlalu segan, karena kami hidup dengan aturan yang begitu ketat dan sekian. Terus cara berpakaian kami juga membuat orang mau datang juga takut. Saya pikir perlu melalui pintu orang lain. Untuk bisa mendekatkan diri dengan kelompok yang mereka ambil jarak, khususnya orang muda, sehingga harus dibuat lebih fleksibel. Jadi tambahan waktu kalau di luar jam 10 maka di sini jam 11. Cuman untuk mendekatkan diri dengan mereka yang dengan gereja itu merasa berbagai alasan tuh mereka ambil jarak. Kecuali kalau ambil dan cara mereka, oke, kita ada pesta, kita ada ini, mereka datang. Saya pikir dari poin itu mereka dipanggil pelan-pelan untuk bagaimana supaya akhirnya ikut dengan cara kami komisi. Itu saja kayak. Maksudnya unik ya ketika benar-benar out of the box. Tadi kan dipetakan di depan sebuah gambar. Kenapa ada itu? Nanti jadi pertanyaan saya. Disebut out of the box, kemudian I'm not in ini ya. Jadi sebuah pembeda lah. Kamu masuk out of the box atau yang in the box. Lalu dijadikan sebuah nama box. Ini pasti ada cerita nih gimana? Itu cuman saya tahu bahwa kafe dalam biara itu mungkin satu-satunya. Dan itu keluar box. Kafe dalam ini biara nih, biara SPD nih.
dan dalam kompleks gereja di belakang gereja katedral lagi. Gereja yang ya memang gereja panutan untuk uskup metropolitan. Ya. Terus ada kafe. Dan saya tahu itu keluar box. Berpikir kami, ini kafe nama apa kalau dia keluar box? Ada yang bilang out of the box cafe, ada yang bilang cafe box, ada macam-macam. Akhirnya mengerucut ke box cafe. Karena kalau out of the box terlalu panjang. Terlalu panjang. Oke. Meskipun kita sebut box cafe, tapi in imagination kita itu out of the box. Out of the box kayak. Oke. Saya membayangkan itu pintu pagar depan itu kan mereka jam 10 tutup kan biasanya. Iya. Itu dibiarkan terbuka. Dibiarkan terbuka sampai pagi. Oke. Dan saya senang karena Romo-romo dari gereja juga seringkali acara dengan OMK, Romo memilih kita ke box cafe saja. Bagi Romo mungkin lebih privat, terus dia lebih bisa menikmati suasana kafe. Kalau dibawa oleh OMK ke kafe yang di luar, Romo mungkin merasa agak sungkan lah, Ya. nggak pas lah. Ya, jadi beberapa kali dengan OMK dari katedral itu di sini dengan Romo duduk bakar-bakar karaoke dan dia menikmati karena berada di belakang pastoran. Pastoran. Cakep. Jadi kafe ini dedicated selain buat milenial, zilenial, buat para pastor. Ya. Pastor bukan hanya buat berdoa, sesekali datanglah nongkrong, santai, makan pisang goreng, minum wedang jahe, kopi banyak ya. Ya. Dan lucu ini harga murah-murah Pater, saya ampun. Karena ini kayak untuk milenial ya. Iya. Jadi milenial. Masa gini-gini murah minta ampun. Supaya mereka tidak merasa bahwa ini jauh dari mereka, kayak sehingga dibuat lebih dekat. Dan jangan ini ada subsidi dari SPD nih. Tidak. Pas ya, benar-benar bisa untuk tutup ya. Bisa running, dia bisa bayar internet, bisa bayar listrik, bisa bayar teman-teman yang kerja di sini. Gitu. Wow. Keren Pater. Ini benar-benar mempromosikan SPD dari perspektif yang tadi milenial, zilenial. Kemudian sudah saya sempat nonton podcast dengan Pater Charles Beraf, dengan Pater Bastian Lima Hekin tentang climate change. Akan ada lagi podcast-podcast berikut? Ada, kayak tentang broken home. Jadi saya coba menerjemahkan arah kapitel kami. Itu ada beberapa hal yang menjadi tekanan untuk pastoral keluar, masalah keluarga, terus masalah pendampingan kaum muda, masalah literasi digital yang perlu dibuat dan macam-macam. Saya pikir dari tupoksi sini maka kami mungkin perbanyak di konten-konten yang terkait itu yang tujuannya edukatif. Bagaimana keluarga yang broken dihadirkan, tapi yang berujung mereka itu punya perubahan di akhir. Jadi tidak hanya hadirkan yang narkoba yang sampai hari ini masih narkoba, tapi narkoba yang sudah berubah, atau keluarga yang terpecah tapi sudah rukun lagi. Jadi punya nilai untuk orang ketika orang menonton. Value-nya dapat ya. Iya. Menarik. Jadi nanti itu akan ada semacam serial podcast. Itu yang saya harus belajar banyak dari Kai. Karena selama ini saya ikuti kayak punya konten di channel sangat konsisten, sangat konsisten. Saya coba pelajari kenapa saya tidak sekonsisten Kak Ferdin nih. Mungkin karena terlalu banyak, bukan terlalu banyak kayak unit yang harus ditangani, kafe, distraksi lah ya. Studio, terus ada program yang dari SVD, terus ada film, dan sekarang juga ada satu main project itu film Ria Rago itu yang saya pernah nonton remake itu ya. Di remake. Dan sudah on proses ya? Iya, on proses kayak. Jadi sudah jalan sekitar 50% prosesnya, masih tersisa 50 yang lain tuh yang belum. Di pasca produksinya? Iya. Oke. Karena film itu ya biasanya pasca produksi lebih lama. Lebih lama kayak. Iya, Pater. Lebih lama. Seru. Tapi saya senang sekali Kak datang. Thank you. Iya. Bahagia sekali. Karena gini, tapi ini tidak apa-apa kalau saya keluar dari konsepnya KS. Enggak apa, justru kami apapun. Supaya bisa bercerita bisa bercerita. Aman-aman, Pater. Gimana, Pater? KS salah satu donatur. Dari banyak donatur yang menurut saya secara fleksibel menyumbangkan tempat ini. Kita tidak pakai sangat prosedural yang dengan surat resmi, proposal, tapi by WA saja. Dan dengan trust.
Saya bersyukur sekali ada satu kepercayaan dari Kak Edorang kepada saya. Setiap kali bicara langsung, oke Johan kami bantu, oke Johan kami bantu. Saya bersyukur sekali Kak. Ya karena ya saya mengenal Pater, adik kelas saya, dan saya tahu SPD lah. Iya. Saya pernah mantan SPD, jadi kalau kita berbuat itu ya kita integritas kita pertaruhkan. Terima kasih banyak. Makanya saya percaya itu, dan ketika lihat hasilnya saya nyesal saya nyumbang sedikit. Dan ketika saya mengerti bahwa ini trust, bahwa tanpa yang resmi sekali tapi sudah ada kepercayaan, maka saya harus buktikan. Karena kapan anytime orang bisa ke sini. Yes. Yang pernah saya omong terus orang menyumbangkan, kapan saja bisa datang. Begitu pula sebaliknya. Iya. Pernah minta lalu mereka mungkin tidak ada waktu. Sesekali mungkin demi kemalu hati sendiri. Iya pasti ada lah. Dari sekian yang Pater hubungi lalu mungkin kesulitan atau apa. Iya. Iya. Ternyata ini hasilnya. Iya. Oke, menarik Pater. Siap. Kemarin saya mau kontak, tapi saya berpikir ini tidak seperti yang saya bayangkan Kak Ferdin yang dulu. Saya gampang saja bicara karena di kementerian ya Kak. Saya membaca itu, jadi saya tetap wait kapan Kak Ferdin bisa datang. Yang memang saya malu hati kan ketika jangan sampai saya janji lagi. Saya tuh orang yang kalau hanya akhirnya udah satu nanti biar suatu waktu saya tinggal datang. Oke. Ya, untuk membuktikan bahwa saya juga patuh sama omongan saya sendiri. Nanti orang ketawa loh, janji lalu nggak datang. Saya bicara ke teman-teman, nanti ada dari kementerian datang. Jadi akhirnya datang itu untuk saya plusnya banyak Kak. Selain podcast bersama, tapi juga bisa melihat apa yang saya bicarakan di KAI di paling awal 2020. Di tengah proses ya sampai sekarang kayak bisa lihat hasil seperti ini. Demikian percakapan ringan kami dengan Pater Johan Wadu SPD. Saya sebut CEO Box Cafe lah, atau apapun namanya, Direktur Studio Box Cafe, CEO atau pemilik atau apalah namanya ini, yang menggerakkan ini sebuah lahan yang mula-mula pinggirnya ruangan kecil, tapi dibikin jadi menarik ini. Kemudian ya saya pikir Ende pantas bangga lah. Selain punya kafe-kafe di Jalan Kelimutu sana, di Jalan Melati, ada taman kafe yang di belakang gereja katedral di kawasan kompleks Biara SPD. Ini bisa jadi satu-satunya nih kalau masuk rekor muri nih. Kemudian makanannya atau minumannya juga murah. Benar-benar real, definisi real murah lah, yang sangat terjangkau bagi saya. Menurut saya sih untuk ukuran pelajar Kota Ende sekalipun. Kita sudah ngobrol dengan Pater Johan, sukses selalu Pater Johan. Kami akan menyampaikan kepada pemirsa podcast Orang Kita situasi yang terjadi di sini. Nanti ada beberapa dokumen-dokumennya yang kami akan sertakan dalam video di podcast Orang Kita. Ada yang bisa disampaikan para milenial podcast Orang Kita? Monggo Pater. Saya merasa sangat bangga karena dikunjungi oleh, saya biasa panggil KAI saja, tapi saya tahu ini orang penting dari kementerian, datang kebetulan ke Ende tapi berpikir tentang Box Cafe. Lalu juga saya sangat senang karena saya harus terbuka bahwa tempat ini bisa jadi seperti ini. Salah satu adalah Kak Ferdin yang ikut terlibat di awal-awal bagaimana supaya ini bisa jadi dan pada akhirnya bisa sampai di sini. Jadi saya ucap banyak terima kasih, dan podcast ini adalah salah satu dukungan lain yang Kak Ferdin tunjukkan untuk bagaimana banyak orang muda bisa tahu tempat ini sebagai ruang kreativitas anak muda. Itu saja. Terima kasih banyak Pater Johan. Thank you banget. Demikian podcast Orang Kita langsung dari Box Cafe SPD di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan Pater Johan ini mendapatkan berkah luar biasa karena didorong waktu itu oleh Superior Jenderal Pater Paul Budi Kleden SPD yang sebentar lagi akan menjadi Uskup Agung Ende, Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD. Monsinyur pun sudah janji sama kami untuk podcast, dan kami bangga salah satu tim SPD Flores Ende tepatnya memiliki imajinasi yang bagus
bagus untuk meningkatkan literasi, komunikasi yang baik gereja SPD dengan umatnya, dengan ya umatnya di bawah Provinsi SPD bersama Keuskupan Agung Ende di sebelah sini. Demikian, salam manis untuk Purba Mora tercinta.